Semangat pagi! Saya punya pengalaman tentang hal yang saya syukuri beberapa hari yang lalu. Jadi di hari Senin, saya punya paket yang harus saya kirimkan di hari Selasa. Saya sudah dapatkan alamatnya di Senin sore, tempat di mana saya harus mengirimkan paket ini. Karena di Batam ada jasa pengiriman paket, sebatam itu 10.000. Jadi kurir akan datang menjemput ke rumah di hari yang sama dan paket akan dikirimkan di hari yang sama juga. Paling lama malam hari sudah tiba paketnya. Jadi saya tanya ke kurir yang langganan, saya tanya begini, Kak, Pak, Bu, kurirnya jalan nggak hari Selasa? Karena saya tahu hari Selasa adalah hari pertama puasa. Dan kebanyakan saya lihat di status Facebook, kurir-kurir jasa-jasa yang lain mengatakan bahwa kurir mereka libur. Ketika saya tanya kurir-kurir langganan saya, mereka pun menyampaikan hal yang sama. Bahwa hari Selasa itu mereka libur dan kembali melanjutkan pengiriman di hari ini, di hari Rabu. Jadi waktu Senin malam saya sampaikan ke penerima paket, aduh maaf ya, saya nggak bisa kirim paketnya besok nih, karena ternyata hari Selasa itu kurir-kurir langganan saya pada libur, karena itu hari pertama puasa, saya jelaskan. Dia balas chatting saya, waduh kak, saya perlu paketnya itu besok, hari Selasa itu. Oh ya udah saya coba dulu ya, saya cari lagi kurirnya. Lalu saya pun browsing di Facebook, sekitar 1 jam baru saya menemukan satu jasa kurir yang menyebutkan di status mereka bahwa mereka tetap jalan di hari Selasa. Saya simpan nomor yang tertera di status Facebook itu, lalu saya chatting pribadi, saya japri. Kak, numpang nanya nih, kurirnya jalan nggak hari Selasa? Dan dengan cepat dibalas oleh adminnya, oh jalan kak. Oke, kalau gitu saya order ya, saya ada satu paket untuk dikirim hari Selasa. Oke, jawabnya. Jadi saya dengan tenang, saya sampaikan ke penerima paket, oke saya sudah dapat kurirnya, ditunggu ya. Hari Selasa siang jam 1, paket itu belum juga datang dijemput oleh kurir. Saya mulai khawatir, wah jangan-jangan kurirnya lupa nih. Karena saya pernah juga kejadian kurir lupa menjemput paket. Saya sabar dulu, saya tahan dulu, saya rasa mungkin masih di jalan kurirnya. Berlanjut ke jam 2 siang, belum juga datang. Saya semakin khawatir, saya tidak tahan lagi, saya langsung chatting admin kurirnya. Tadi malam sudah saya janjian, Kak jangan lupa ya paket saya. Lalu dibalas dengan santai oleh kakak itu, aduh maaf ya kak, lupa kasih info. Kurir kami juga jadinya libur nih kak. Karena kami lihat jasa-jasa kurir semuanya pada libur. Jadi kurir kami tidak mau jalan. Saya balas dengan singkat, oke kalau gitu. Karena saya malas berdebat, tadinya saya dalam hati mau menyampaikan, kan kak, saya sudah pastikan dulu tadi malam kurir kakak jalan atau enggak. Kakak jawab iya, tapi saya malas eh, beradu pendapat tentang hal itu, saya cuma jawab dengan singkat, oke kalau begitu. Karena tetap saja hasilnya akan tidak datang kurir sama sekali. Itu artinya kalau tidak ada kurir, saya harus mengantarkan sendiri paket itu. Masalahnya adalah suami saya masih ada di kantor, dia pergi bawa mobil dan motor ternyata bannya bocor. Sedangkan penerima paket sudah chatting saya, Kak, barangnya sudah dikurir. Lalu saya bilang nanti saya antar ya. Sebelum jam 6 sore saya usahakan sudah sampai. Tolong bagi share lognya, share lokasinya. Jadi dia kirimkan. Sudah jam 3, saya kebingungan. Gimana saya mau antar paket ini sedangkan ban motornya bocor. Jadi saya beres-beres, saya ambil tas saya bawa helm, pertama-tama saya dorong motor ini sampai ke depan kompleks sambil berdoa, Tuhan tolong bantuin, cuaca panas begini mana harus dorong-dorong motor. Bengkel yang saya tahu dari komplek rumah kami cukup jauh dan itu ada daerah yang menanjak dan juga turunan. Kalau turunan dorong motor masih lebih enak, tapi kalau nanjak ini dorong motor lumayan berat. Apalagi saya kan wanita. Tuhan begitu baik pada saya sangat bersyukur. Pas sekali di jalan raya depan perumahan kami,
ada tukang tambal ban dan isi angin. Saya kurang tahu kondisi ban itu seperti apa, karena saya tidak bisa menceknya secara langsung. Lalu saya bilang, "Pak, tolong dicek, siapa tahu bocor," saya sampaikan seperti itu. Lalu Bapak ini mulai mengambil peralatannya dicek. Wah, Mbak, ini mah bocornya besar, jadi ada sekitar 2 jari seperti pecah ban itu. Lalu saya bilang, wah gimana ya Pak, bisa nggak ditambal? Oh, nggak bisa di sini Mbak, saya isi angin aja ya, katanya gitu. Mbak silakan cari bengkel. Oke Pak, terima kasih. Jadi saya bayar jasa isi anginnya. Saya bilang, Pak ini bisa saya naiki nggak ya sambil saya cari bengkel? Coba aja Mbak, daripada Mbaknya jalan dorong. Dalam hati terus memohon bantuan Tuhan, karena kalau tiba-tiba ini kempes di tengah jalan, saya harus dorong itu cukup jauh bengkelnya. Jadi saya naiki motor ini dengan isi angin tadi sebentar, saya bawa pelan-pelan, saya terus berdoa, Tuhan tibakan saya di tempat bengkel terdekat. Tuhan baik, saya sangat bersyukur akhirnya saya tiba di bengkel terdekat dari perumahan kami. Lalu saya sampaikan masalahnya, ini ban saya bocor, apakah harus ganti ban? Lalu orang mekanis di sana bilang, oh ini harus ganti ban Bu. Oh, berapa ya harus ganti ban? Ban belakang ini yang kempes. Sekian katanya. Saya tidak terlalu pandai menawar. Akhirnya dari jumlah yang sudah disampaikan pada saya tawar 3.000. Lalu dia pun setuju. Saya tidak berani nawar terlalu banyak, tapi saya termasuk berbahagia dalam hati karena setidaknya saya bisa menghemat 3.000 rupiah. Akhirnya dia memperbaiki ban tersebut, waktu sudah menunjukkan 5:20 sore. Jadi saya cepat-cepat setelah selesai, saya bayar jasanya, saya cepat-cepat kembali ke rumah untuk mengambil paket yang harus segera saya kirim. Dan saya ambil jaket saya cepat-cepat pergi, puji Tuhan jalan itu santai, lurus-lurus, tidak ada hambatan macet sama sekali. Dan karena penerimanya sudah menyampaikan share lokasi, jadi sangat mudah bagi saya untuk tiba di rumahnya. Lalu saya serahkan paketnya dan saya kembali ke rumah dengan selamat. Saya sangat bersyukur Tuhan tahu bagaimana memenuhi kebutuhan saya. Saya tetap harus melewati prosesnya, saya bersyukur Tuhan tetap bersama dengan saya. Inilah hal yang sangat saya syukuri. Saya rindu Anda pun memiliki hal yang Anda syukuri. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 14 April dengan judul Pikiran ditujukan kepada Kristus. Ayat intinya tertulis di dalam Amsal 10 ayatnya yang ke-9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Penjelasannya, langkah yang paling pertama di jalan kepada hidup ialah tetap menunjukkan pikiran kepada Allah, senantiasa takut kepadanya. Suatu penyimpangan tunggal dari integritas moral menumpulkan kata hati dan membuka pintu kepada pencobaan yang berikut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Kita diperintahkan supaya mengasihi Allah dengan setinggi-tingginya dan mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Tetapi pengalaman hidup sehari-hari menunjukkan bahwa hukum ini tidak diindahkan. Kejujuran dalam transaksi dan integritas moral akan menjamin kemurahan Allah dan membuat seseorang menjadi berkat kepada dirinya sendiri dan kepada masyarakat. Tetapi di tengah-tengah pencobaan yang beraneka ragam yang menyerang seseorang kemana saja ia melangkah, mustahil memeliharakan kata hati yang jernih dan persetujuan surga tanpa bantuan ilahi, dan suatu prinsip untuk mengasihi kejujuran demi kebenaran. Suatu tabiat yang diakui Allah dan manusia, itulah yang harus lebih disukai daripada kekayaan. Dasarnya harus diletakkan luas dan dalam, bersandar pada batu karang Kristus Yesus.
Ada terlalu banyak orang yang mengaku bekerja dari dasar yang benar itu, yang perlakuannya tidak tepat, menunjukkan mereka sedang membangun atas pasir. Tetapi topan besar itu akan menghanyutkan fondasi mereka dan mereka pun tidak akan mempunyai perlindungan. Apakah orang-orang ini melihat hari yang akan datang? Ataukah mata mereka terlalu kelam untuk melihat melalui kabut keduniawian yang penuh hawa busuk, bahwa kehormatan dan integritas tidak dihargai dalam koin dunia ini? Apakah Allah akan memberikan penghargaan kebaikan hanya karena sukses secara duniawi saja? Nama mereka itu telah diukirnya pada telapak tangannya sebagai waris kepada kehormatan yang kekal, kekayaan-kekayaan yang tiada akan binasa. Berdiam di atas keindahan kebaikan, belas kasihan dan kasih Yesus adalah memperkuat mental dan moral. Dan sementara pikiran terus dilatih untuk melakukan pekerjaan Kristus, untuk menjadi anak yang patuh, engkau akan secara rutin menanyakan, apakah ini jalan Tuhan? Menarik sekali. Kalimat terakhir dari bacaan renungan pagi kita hari ini dapat menjadi aplikasi bagi kita hari ini untuk terus menanyakan kalimat, apakah ini jalan Tuhan? Ketika datang begitu banyak pilihan. Jika kita terus belajar, senantiasa menjadikan ini kebiasaan untuk terus bertanya kepada Tuhan, apakah jalan yang kita lalui ini benar? Niscaya dengan kuasa Tuhan, kita akan terus berada dalam jalan yang Tuhan inginkan dan terbebas dari jalan-jalan yang salah. Mari kita coba biasakan hal ini mulai hari ini. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Ajakan jam doa bagi kita hari ini, sebagaimana Tuhan telah menyertai saya dalam melewati proses yang cukup berat buat saya mendorong motor, tapi proses itu tetap harus saya lewati. Yang saya bersyukur adalah Tuhan tetap bersama dengan saya. Dengan terus berdoa di dalam hati, kita akan merasakan penyertaan Tuhan. Saya terus mengajak kepada Anda, jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya senang menjadi sahabat doa Anda. Terima kasih banyak. Esok hari kita akan kembali meneruskan bacaan renungan pagi kita. Sampai jumpa, jagalah kesehatan kita bersama, dan kiranya Tuhan terus memberkati kita. Amin.